Buka YouTube, pengen lihat sinetron. Ya, yang kelihatan muncul pertama justru taklim. Yang kelihatan justru potongan-potongan pengajian. Kenapa bisa Anda mendapatkan itu tidak? Akan aku balas ketaatan itu. Amal soleh itu keimanan yang dia lakukan saat di dunia. Akan aku berikan semua kenikmatan saat di akhirat sampai terasa bukan hanya ke kulitnya, tapi bagian jiwanya yang paling dalam. Maka naik status di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pribadi yang biasa ini menjadi orang-orang yang istimewa dan layak diberikan kabar gembira kalau dia konsisten. Makanya saya katakan, karena itu orang-orang yang berkehidupan itu selalu diberikan kesempatan oleh Allah sampai penghujung hidupnya untuk kembali menjadi baik. Sekarang bagaimana cara mengukur tingkat keimanan kita? Iman itu tempatnya di mana? Kalbu. Kalbu itu bagian terdalam diri kita. Nanti lain waktu kita ngaji lebih dalam lagi. Nantikan sini. Kalau iman sudah masuk ke kalbu, nanti ada cahaya yang terpancar dari iman, membimbing seluruh tubuh kita untuk bersikap, berperilaku. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Contoh, saya ambil satu saja. Ini mata ya. Saya sering sampaikan ini. Apa fungsinya mata? Nah, standar fungsi mata itu melihat. Standarnya. Semua manusia ketika ditanya, apa fungsi mata, dia akan katakan melihat. Tapi beda mata orang beriman. Ketika iman sudah masuk ke dalam dirinya, maka dalam iman itu akan ada cahaya yang membimbing seluruh tubuhnya untuk bersikap. Dia masuk ke mata. Maka mata, tanpa kita sadar kadang-kadang, dibimbing oleh imannya untuk menatap apa yang diperkenankan oleh imannya saja. Karena itu ketika Allah menyebutkan fungsi mata pertama kali, imannya dulu disebutkan sebelum matanya. Quran surah ke-24, surah Cahaya, ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minina, ayat 30. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Allah, viralkan. Saya sekarang sedang senang memilih kata viralkan dibandingkan dengan katakan. Karena sekarang momennya momen viral kan? Kalau sudah viral itu like, share, and subscribe. Nah, kalau sudah Nabi, Quran bicara, Allah menyampaikan firman, Nabi sudah menyampaikan hadisnya, gak usah komen lagi. Tinggal di subscribe. Lihat baik-baik. Qul lil mu'minina, Muhammad SAW viralkan pada setiap insan beriman. Ingat kalimatnya menggunakan isim fa'il. Isim fa'il itu lebih kuat, pemilik iman. Kalau ini kata kerja, nanti kita bahas setelah ini. Mukmin dengan amanah itu beda maknanya. Walaupun diterjemah diartikan sama-sama orang beriman. Amanu dengan mukminun itu tidak sama. Amanu telah beriman. Kalau imannya sudah melekat pada jiwanya, berubah namanya dari amanah menjadi mukmin. Jamaknya mukminun. Karena itu yang bisa meraih kebahagiaan itu mukminunnya. Kalau amanu masih latihan, makanya bentuknya kata kerja. Ketika disebutkan amanu, pasti setelahnya banyak pekerjaan. Pekerjaan itu yang melatih iman konsisten dalam diri kita. Kalau sudah konsisten, berubah namanya dari amanu menjadi mukminun. Karena itu ketika sudah menjadi mukminun, kebahagiaan itu pasti terjamin. Itu yang dimaksudkan surah ke-23 Al-Mu'minun di pembukanya. Qad aflahal mu'minun, bukan qad aflahal ladzina amanu. Nah kata Allah, kullil mu'minina viralkan Muhammad SAW pada setiap pemilik iman yang sejati. Yaghuddu min absarihim. Imannya akan membimbing pandangannya supaya melihat yang baik-baik saja. Ketika yang dilihat tak baik menurut imannya, maka ia akan membimbing untuk memalingkan pandangannya. Di ghaddul basar itu bukan tidak melihat, tapi memalingkan pandangan dari yang tidak layak dilihat menurut imannya. Dan itu ukurannya itu akan sama semua bagi setiap insan beriman. Gak akan beda. Semakin kita meningkatkan amal saleh, semakin dekat dengan Allah, itu cahayanya semakin kuat. Makanya hal-hal yang bertentangan dengan hukum Allah, yang dekat dengan maksiat, yang tidak disukai Allah, itu jangankan didekati, dilihat aja gak mau. Ya. Buka handphone, pengen lihat kajian. Terus muncul gambar yang tidak elok. Itu nggak usah disuruh, nggak usah diminta, imannya langsung bilang palingkan. Dipalingkan dulu tuh, ya. Terus dia kadang-kadang dia astagfirullahaladzim, kan? Buang tuh. Kenapa ketawa? Seringnya kan istighfar tapi nggak berpaling kan? Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Gak bagus nih Ustaz Umar nih astagfirullah nih. Tapi dilihat.
Jadi itu otomatis itu. Ya, dia nggak akan mau. Ini hal yang paling sederhana, paling basic sekali. Tapi kalau dibawa ke kegiatan kita, antum jangankan disuruh korupsi. Disodorin proyek yang nggak jelas aja, antum nggak mau lihat. Kalau benar-benar beriman. Makanya Nabi mengatakan, la yasrikul mu'min indama yasrik bahwa mu'min. Orang beriman tuh kalau benar imannya, nggak mungkin mencuri. Saat dia mencuri, ada iman dalam dirinya, itu nggak mungkin. Karena kalau imannya benar, pasti akan dibimbing, jangan lakukan itu. Keluar dari masjid ada sendal yang bagus, ya kan? Dipalingkan, jangan dilihat, bukan punya kamu. Tapi kalau imannya lemah, apalagi tipis, jangan dihilangkan kesempatannya. Nah, itu yang saya maksudkan. Insan beriman itu, kalau iman sudah melekat betul-betul pada jiwanya, nanti ada cahaya, membimbing dia, matanya ini yang dilihat. Perempuan juga begitu, karena ayat 31 itu perempuan. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Demikian pada insan beriman perempuan. Kalau benar-benar beriman, pandangannya akan dijaga. Turun ke lisan, dari mata turun ke lisan dulu, baru ke hati. Di sini. Ya. Lisan dulu di sini. Makanya ada yang kena dari mata, ada yang kena dari lisan. Laki-laki kebanyakan kenanya di mata, perempuan kenanya di lisan. Hati-hati Bu, terima telepon yang tidak jelas tuh. Ya, terlalu meminta petunjuk ustadz, tapi nggak pernah konsultasi dengan suami, hati-hati juga tuh. Ya, harus balance. Balik, turun ke lisan. Contoh kedua, Quran surah 49 Al-Hujurat, ayat 11 sampai dengan 12. Imannya dulu. Ya ayyuhalladzina amanu la yasraq qaumun qaum. Selanjutnya apa? La yaghtab ba'dukum ba'd. Jangan saling mencela. Jangan bikin hoax, jangan bergibah, jangan menyakiti orang lain dengan lisannya. Itu kalau benar beriman. Sekarang tanyakan, yang basic itu sudah nampak belum dalam kepribadian kita? Jangan-jangan ngaji Quran, ikut ta'lim, tapi lisannya masih sulit dikontrol. Ada yang masih senang mencela, ada yang masih senang merendahkan. Sekarang lisan pindah ke tangan tuh. Sekarang agen untuk bicara itu, juru bicaranya pakai tangan. Itu sudah disyaratkan di surat Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti tangan yang bicara. Sekarang sudah ditunjukkan di dunia. Tangannya sekarang bicara, lisannya emang diam, cuman statusnya di media sosial nyelekit banget. Aku nggak nyangka ya, dia memang begitu. Nah, nyangka tuh. Orang yang mengatakan tidak nyangka, dia sedang nyangka sejatinya itu. Ini yang saya gambarkan. Jadi kalau kita sudah beriman, benar-benar imannya, sudah cahaya sampai ke ujung kaki. Kalau sudah nyampe ke kaki itu sudah lain namanya. Itu bukan beriman biasa. Itu disebut hamba Allah yang paling penyayang. Makanya ketika pindah ke surah Al-Furqan, ke surah ke-25 itu, nanti kita akan sampai ke situ. Ini kan baru ayat 25, surah kedua. Nanti ketika masuk ke surah 25 di surah Al-Furqan, langsung disifati oleh Allah langsung ke kakinya. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Hamba Allah yang maha penyayang itu, ya, yang punya nilai kasih yang dalam, yang baik, yang mulia, itu dari jalannya aja kelihatan. Sampai ke kaki itu masih disifati. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, latihan untuk bisa meningkatkan cahaya iman itu. Karena iman seperti sinyal. Anda kalau nelpon, kan di handphone itu di atasnya ada sinyal 1, 2, 3 kan? Berapa bar ya? Sampai 5 kan? Di ujung kanan sebelah atas kan ada sinyal kan? 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kurang sinyal bagaimana? Kalau hilang sinyal terkoneksi tidak? Tidak. Sinyal lemah bisa bicara tidak? Terus putus. Tapi uniknya dalam urusan dunia bisa keluar dari sinyal. Aduh di sini sinyalnya kecil ya, entar aku keluar dulu cari sinyal. Tuh. Kenapa sih kamu nggak beli handphone dengan sinyalnya sekalian dulu gitu ya? Terus diskusi. Itu diskusinya bisa menarik tuh. Keluar cari sinyal nyambung lagi. Kalau sinyal dunia saja begitu dicari, kenapa sinyal akhirat tidak kita kuatkan? Kalau pulsa dunia banyak diisi, kenapa pulsa akhirat tidak kita installkan? Karena itulah kemudian untuk mengaktifkan sinyal iman dalam diri kita, nyalain dulu nih dengan syahadat. Begitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, aktif. Kalau sudah aktif, kuatkan sinyal. Kalau kuat sinyalnya, jangkauannya tinggi. Kefikiran jadi husnudzan, kepandangan ya jadi pandangan yang baik,
telinga pendengaran baik, ke lisan sampai ke kaki. Kalau lemah kadang-kadang cuma di hati. Makanya melihat sesuatu yang tidak baik kadang tidak cepat diluruskan. Itu yang disebut oleh Nabi adhaful iman. Paham di sini? Nah, kalau ditanyakan ya Allah bagaimana cara melatih supaya imannya kuat, latihan itu saya tanya pekerjaan atau sifat? Halo, kata benda, kata kerja. Kerja. Maka dirubahlah oleh Quran dari bentuk kata benda ke bentuk kata kerja. Wa basyiril ladzina amanu. Ini kata kerja. Kalau kata kerja pasangannya dengan pekerjaan lagi. Gak mungkin kata kerja pasangannya dengan sifat untuk menunjukkan pekerjaan. Kalau ingin menunjukkan pekerjaan, ya kerja. Nanti sifatnya menyertai pekerjaan itu. Bekerja, silahkan. Apa pekerjaannya? Nulis. Bagaimana nulisnya? Tulis dengan bagus. Bagus itu sifatnya. Tapi menulisnya pekerjaannya. Jelas? Sekarang, untuk menunjukkan detil itu semua, maka Allah kemudian turunkan. Setelah wabasyiril ladzina amanu, Muhammad SAW. Berikan kabar gembira kepada semua umatmu yang telah menyatakan dia beriman. Masya Allah, baru beriman saja mengatakan saya beriman, langsung dapat kabar gembira. Tapi kapan itu diperoleh? Wa amilus shalihat. Ini kata kerjanya. Perhatikan baik-baik. Mohon izin detail sedikit. Sebelum ada amilus shalihat ada waw. Waw yang ini beda dengan waw yang ini. Loh, di Quran tuh begitu tuh. Dua huruf di ayat yang sama, itu maknanya bisa beda. Saya pernah katakan di pertemuan lalu, di surah Ar-Rahman itu ada berapa kali kalimat fabi ayyi ala'i rabbikuma? Itu antara satu yang dua, satu kedua beda, dua ketiga beda, tiga keempat tidak sama, sampai ke yang terakhir. Nggak sama maknanya, walaupun terjemahan mengartikan serupa. Waw yang ini istinaf, waw yang ini waw ataf. Ataf, tadi saya sampaikan di awal, menunjukkan dua kalimat yang saling berkesambungan dan dua makna yang saling berkaitan. Gak bisa dipisahkan. Jadi kalau salah satu hilang, maka maknanya gak akan tercapai. Salah satunya hilang, tujuannya tidak akan sampai. Jadi seringkali para ulama menjadikan dua kalimat yang disertai huruf ataf di tengah-tengahnya, ada dua informasi. Informasi A, informasi B. Tengah-tengahnya ada waw. Itu sering diilustrasikan dengan dua sayap burung atau dua sayap pesawat terbang. Saya mau tanya kalau salah satu sayap burung bermasalah, bisa terbang nggak? Tidak. Maka ini pun sama. Di sini ada iman, di sini ada amal. Tengah-tengahnya waw ataf. Seakan-akan memberikan kesan bahwa iman dan amal nggak bisa dipisahkan. Satu kesatuan. Jadi kalau orang beriman, imannya benar, pasti beramal. Amal itu sekaligus menunjukkan parameter iman. Apakah sedang kuat atau lemah. Itu keterkaitannya. Jadi kalau imannya kuat, lihat amalnya. Amal bagus, iman bagus. Amalnya tipis, ini menunjukkan imannya rendah. Paham seperti ini? Maka kita kembalikan ke makna ayat yang pertama. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Muhammad SAW viralkan. Berikan kabar gembira kepada semua hambaku, semua umatmu yang ingin kembali kepadaku. Pertama, dengan komitmen beriman. Kalimat iman ini mengajak golongan kedua. Di ayat 6 dan 7. Bukankah golongan kedua disebut dengan innalladzina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Maka kalimat iman di sini itu sekaligus tafsir detil dari ayat yang ke-6 menunjuk kepada orang-orang yang kufur pun masih diberi kesempatan oleh Allah sampai ujung nyawanya di kerongkongan untuk mau beriman. Kurang baik apalagi Allah. Kenal Firaun? Ya. Nah, tahu namanya aja, ya. Baik. Firaun itu kan saya sering katakan, maaf, makhluk paling zalim yang dilestarikan dalam Al-Quran. Yang diabadikan bukan hanya namanya, Pak. Dan ingat ya, itu bukan nama asli, itu gelar. Yang melekat pada satu jabatan, Raja Mesir, Faraoh. Bahasa Arabnya Firaun. Ini memberikan pesan kepada kita hati-hati dengan jabatan. Kalau tak mampu mengelola,
bisa berpotensi menjadi zalim. Maka ditunjukkanlah sebuah kisah dan solusinya, itu indahnya Quran. Saya mau gambarkan gini aja lah. Maaf ya, Fir'aun itu satu-satunya makhluk di muka bumi yang lantang mengatakan dan mengaku sebagai Tuhan. Dan diabadikan kalimatnya di Quran. Ana rabbukumul a'la. Nanti ada lagi Namrud yang kedua di kisah Al-Baqarah itu. Ya, di ayat ke-258 sampai 259. Alam tara ilal ladzi haja Ibrahim. Tapi Fir'aun lebih daripada itu. Langsung mengatakan, Ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan kalian yang paling agung. Satu-satunya makhluk di muka bumi dan di lisannya mengaku Tuhan. Dan belum pernah sampai sekarang saya dengar ada manusia mengaku Tuhan. Di KTP sih ada orang namanya Tuhan tuh. Di KTP pernah saya lihat tuh. ya kan? Ya kan? Pernah ya? Ada yang tulisannya Tuhan kan? Itu kalau dibaca cepat jadi aneh tuh. Ya Tuhan. Tuh. Nah. Ya, tapi nggak ada orang ngaku. Orang paling sekarang, semaju-majunya sekarang, paling banter ngaku nabi. Ngaku nabi. Ya, pernah sih ada malaikat Jibril yang ngaku pernah malaikat tuh LE kan? Ya, dan pernah minta izin gubernur terdahulu di Jakarta untuk mendaratkan malaikat Jibril di Monas tuh. LE. Kita tangkap polisi. Bila kita dukung ya, polisi kita jangankan teroris, malaikat ditangkap tuh ya. Diberikan pembinaan, telah meninggal ya beberapa waktu lalu. Tapi paling tinggi pengakuannya malaikat Fir'aun, aku Tuhan. 2, hobinya bunuh orang. Disampaikan akan ada seorang bayi yang kemungkinan mengganggu singgasanamu, keluar dekrit. Apa dekritnya? Dampingi seorang ibu yang tengah mengandung oleh satu prajurit, bekali langsung dengan pisau. Ya, kalau Anda baca ada Al-Bidayah wan Nihayah karya Al-Imam Ibnu Katsir. Ya, Anda kalau buka di jilid yang kedua, ya, di halaman 10 paling kanan sebelah atas tuh. Itu dikisahkan bagaimana perjuangan ibundanya Musa alaihissalam menghindari kejaran dan intel-intelnya Fir'aun pada saat itu yang siap mengeksekusi. Jadi perintahnya jelas. Nanti diabadikan di Al-Baqarah ayat 49. Wa idz najjaynakum min ali fir'aun yasumunakum su'al adzab. Disebut oleh Quran sebagai seburuk-buruknya hukuman, seburuk-buruknya siksaan. Dampingi kalau lahir perempuan, bebaskan. Tapi kalau lahir laki-laki, sembelih langsung di hadapan ibu yang baru melahirkannya. Dan cara menyembelihnya pakai dzabaha. Dzabaha itu jatuhkan dulu, sembelih. Ya, makanya Nabi mengatakan idza dzabhtum fa'ahsinudz dzibhah untuk hewan. Kalau kalian menyembelih hewan sembelihan, ya seperti sapi, kerbau, kambing dan sejenisnya, kan dijatuhkan dulu ya. Jatuhkannya yang halus tuh, makanya ada tekniknya. Tapi unta tidak menggunakan kalimat dzabaha, digunakan kalimat nahara. Wa shalli lirabbika wanhar. Nahara itu menyembelih tanpa menjatuhkan. Makanya unta nggak dijatuhkan, unta itu langsung dalam berdirinya. Tapi kayak kambing, kerbau dan sejenisnya, jatuhkan dulu, itu baru disembelih. Kalau menjatuhkannya kencang dan digorok berkali-kali, itu menggunakan tasydid. Dzabbaha yudzabbihu. Saking bencinya Fir'aun, kalimatnya di Quran dilukiskan dengan kata dzabbaha yudzabbihu. Yudzabbihuna abna'akum. Kalau benar lahir laki-laki, banting ke bawah, gorok berkali-kali di hadapan ibu yang baru melahirkan. Itu kita kalau ngajinya tuh menggunakan pendekatan itu. Kejamnya luar biasa. Yang ketiga, sifatnya itu cepat marah. Dan kalau sudah marah, taruhannya nyawa. Saya nggak suka dengan rambut orang itu. Pisahkan kepala dari badannya. Jadi bukan nyuruh-nyukur mas. Untung antum gak hidup zaman Firaun tuh. Alhamdulillah. Bukan disuruh dicukur, pisahkan kepala dari badannya. Makanya Nabi Musa itu sebelum berangkat kan doa dulu minta sama Allah. Diabadikan di surah Taha. Rabbi syrahli wa yassirli wahlul 'uqdatan yafqahu. Ya Allah lapangkan hatiku. Kenapa minta dilapangkan? Takutnya kalau nggak lapang cepat tersinggung. Orang kalau hatinya sempit, ya orang bertindak sedikit saja kan marah kan? Musa itu kan statusnya Nabi alaihi salam. Kalau Nabi marah, keluar kalimat dikit ini nyebelin, ya Allah mati aja sekarang, meninggal Firaun. Gak ada hikmah. Gak ada hikmah dakwahnya. Karena itu minta Rabbi syrahli wa yassirli, karena tahu Firaun itu pemarah. Dan kalau sudah marah itu luar biasa. Maaf ya, Fir'aunnya Firaun. Catat kalimat ini. Fir'aunnya Firaun. Mengaku Tuhan, hobi bunuh orang, tindakannya kejam, tetap diberi kesempatan untuk beriman. Tetap diberi kesempatan untuk beriman. Dan indahnya cara mengajak si Fir'aunnya
tetap diperintahkan oleh Allah. Nabi Musa alaihissalam, bukan hanya beliau, bahkan pendampingnya Nabi Harun alaihissalam. Fir'aunnya diutus dua nabi. Dua nabi, Musa dan Harun. Bagaimana cara datangnya? Surah Taha. Surah ke-20 ayat 43 sampai 44. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Musa dan Harun datanglah kepada Fir'aun. Dia sudah mulai menyimpang dari kedudukannya. Jadi Quran itu tidak menyoal jabatan, tapi menyoal penyimpangan yang tidak tepat dalam jabatan, karena akan membahayakan. Justru untuk mencari jabatan itu, ya, kalau kita berikhtiar untuk mendapatkan ridha Allah, didorong setinggi-tinggi. Ilmu didorong sedalam-dalamnya, harta diminta sekaya-kayanya. Karena kalau sudah ada iman, dititipkan harta berapapun pasti jadi maslahat. Karena itu Utsman tanpa batas. Ya, dibatasi ajalnya aja kan. Abdurrahman bin Auf banyak. Semakin banyak dititipi, semakin banyak amal solehnya. Itu falsafahnya. Hikmahnya demikian. Makanya kan Abdurrahman bin Auf itu bukan hanya kesolehannya, masuk surga itu karena amalan hartanya. Kan kaya itu ada 3 kan. Kaya banget, kebangetan kayanya. Abdurrahman bin Auf itu level ketiga, Utsman itu level ketiga, kebangetan kayanya, tapi masuk surga juga. Ya kan? Ini sudah nggak jelas kayanya, sombong lagi. Ya kan? Nah itu luar biasa gitu teman-teman sekalian. Saya mau balik ya ke sini, saya mau balik ke kalimat iman tadi. Di Fir'aun itu sejahat-jahatnya dalam konteks hal yang dibincangkan oleh Al-Quran, Allah tetap memberikan keadilan. Diutus 2 nabi. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Datang ya kepada raja itu. Dia telah menyimpang dari jabatannya. Jadi bukan menyoal jabatannya. Musa itu diutus bukan untuk menjatuhkan Fir'aun sebagai raja, bukan. Untuk membimbing supaya amanah yang diberikan itu terarah dengan baik. Dan tidak diutus untuk mencela juga. Karena itu kalimatnya apa? Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkara aw yakhsha. Dan katakan kepadanya dengan kelembutan. Tampilkan yang lembut. Mungkin dengan kelembutan itu dia sadar. Jadi kalau ada orang menyimpang, jangan dicela dulu. Jangan dikasari, kita doakan dulu. Mungkin dengan perilaku yang baik itu luluh hatinya dan tiba-tiba bisa berubah dan mungkin lebih soleh dibanding yang mengajaknya pun sekalipun. Bisa jadi begitu. Termasuk mohon izinnya, mohon maaf nih kalau di komplek ini pun saya yakin mungkin tidak semuanya muslim semua. Boleh jadi ada yang non muslim. Ya, maka bergaul dengan baik. Dalam konteks dunia jangan dibedakan, bersikap yang baik. Kalau ada makanan dibagi, ya, olahraga sama-sama, tunjukkan kemuliaan sebagai muslim, sakit dijenguk, ya, bawa buah, bawa makanan terbaik. Bapak, terima kasih perhatiannya baik sekali. Bukan baik, Islam yang memerintahkan saya begini. Kalimat itu yang dimunculkan pertama kali. Jangan dibawa ke pribadi. Emang saya dulu juga biasa begitu. Makanya saya dipilih jadi RT di sini. Dari dulu saya begitu. Nah itu nggak masuk. Kita itu umat dakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Sampaikan Islam memerintahkan saya begini. Besoknya kok terasa Pak agak parah penyakitnya misalnya. Pesankan ambulan, antar ke rumah sakit. Dampingi di situ, carikan dokter terbaik, bantu, koordinasi. Sampai-sampai ke jiwanya kalimat itu. Ya, ada yang kurang makanan, datangi berikan makanan. Atau tidak diminta pun, Anda masak, bagi. Jangan sampai kebauan, wanginya aja. Ya kan? Anda masak misalnya opor ayam, baunya sampai ke situ, tapi nggak dibagi. Begitu keluar, candain Anda. Kayaknya tadi enak bawa makanannya. Emang enak sih, cuman saya ngente kafir. Bukan begitu caranya. Anterin. Pagi Pak, pagi. Ini masak istri nih, cobain ya. Ya rasanya sih saya enak, gak tahu kalau Bapak seleranya. Ya. Insya Allah baik banget. Enggak, saya baru baca Quran, diminta berbagi. Baik lagi. Besoknya kan dia sudah mulai ngetok lagi. Assalamualaikum. Bisa salam tuh. Mau balikin panci Pak. Oh ya makasih banyak, enak banget tuh. Terus mau nanya lagi, apakah hari ini Quran juga memerintahkan berbagi lagi? Bagi, berikan kebaikan dan seterusnya. Nah, kalau itu bisa dilakukan, maka naik status di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pribadi yang biasa ini menjadi orang-orang yang istimewa dan layak diberikan kabar gembira kalau dia konsisten. Makanya saya katakan, maaf ya, hidayah Allah itu mahal. Fir'aun itu Fir'aun-Fir'aunnya tetap diperintahkan 2 orang nabi sampai ke ujung tenggorokannya. Cuman sayang bengalnya itu gak diambil peluangnya.
Jadi saya sering katakan, sebetulnya itu kalau kita mengaji Quran, kita akan temukan semua mendapatkan hidayah. Saya tuh agak kurang sepakat kalau ada misalnya kalimat begini, dia tidak mendapatkan hidayah. Saya kurang sepakat sebetulnya. Yang ada itu dia tidak mengambil hidayah. Kalau di bahasa Arab kadang ada majas, kiasan. Sebetulnya hidayah itu diberikan oleh Allah. Bukan nanti di surah Al-Ankabut, di ayat terakhir. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang serius menempuh jalan untuk mendapatkan hidayah dari kami akan tunjukkan jalannya. Hidayah itu sebetulnya diberikan. Cuman mau diambil atau tidak. Sebagai contoh gini, antum pulang kerja, lewat masjid Babu Taubah misalnya depan itu. Lewat situ. Terus dengar suara adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lihat orang ke masjid. Ya, pertanyaan saya, kok bisa antum lewat situ? Bisa saja antum lewat jalan yang lain. Kok bisa pas lihat orang mau pengajian? Itu hidayah. Mahal. Mahal sekali. Buka YouTube, pengen lihat sinetron. Ya, yang kelihatan muncul pertama justru taklim. Yang kelihatan justru potongan-potongan pengajian. Kenapa bisa Anda mendapatkan itu hidayah? Mahal. Karena itu, orang-orang yang berkehidupan itu selalu diberikan kesempatan oleh Allah sampai penghujung hidupnya untuk kembali menjadi baik. Itu yang menjadikan saya selalu mengatakan soleh itu hak setiap orang. Soleh itu hak setiap orang. Kalau ada orang yang terlihat kurang baik, maka bantu dia menjadi baik. Bukan diperdalam keburukannya sehingga dia tidak menemukan jalan untuk kembali. Jelas? Oke. Yuk, pelan-pelan. Sebentar ya. Kita, maaf, sampai jam berapa kita? Wah, sampai jam 12, boleh. Jangan ya, saya 8:30 selesai, antum sampai jam 12 boleh. Ya. Tapi di sini Masya Allah saya dapat informasi DKM, yayasan bahkan sudah menyediakan rumah dakwah di belakang. Ya, dan rumah dakwah yang digunakan juga untuk dakwah transit Ustadz, dan saya dengar juga termasuk jamaah yang jauh-jauh tuh juga difasilitasi bisa istirahat di sini ya. Terus ada juga makanan untuk yang buka puasa saya dengar tuh ya. Kita kan biasa puasa ya, pas Kamis kalian buka, itu ada disediakan. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah ya. Baik. Nggak tahu yang nggak puasa boleh ngambil atau itu. Ya, agak dalam dikit, agak dalam ngajinya. Sekarang sampai ini aja dulu. Sampai wa'amilus shalihat. Wa basyiril ladzina amanu wa'amilus. Sampai sini dulu. Ya, sekarang kita mulai masuk ke tafsir. Yang tadi apa Ustaz? Muqaddimah. Ya. Tadi pengantarnya, sekarang baru masuk ke tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyir. Kata wa basyir dari kata basyara yubasyiru tabsyiran. Asal katanya terambil dari kata bisyara. Al-bisyara. Ini mulanya terambil dari kata al-basyaru. Kata al-basyaru disebutkan 35 kali dalam Al-Quran. Bentuk tunggalnya, bentuk dualnya, basyara ini disebutkan sekali dalam Al-Quran. Basyar, arti asalnya adalah makhluk yang punya kulit yang tampak halus dan memiliki sensitivitas rasa yang dalam. Penampakan kulit yang halus dan memiliki sensitivitas yang dalam. Kenapa manusia di dalam Quran disebut dengan basyar? Dan itu nama pertama yang Allah berikan kepada Adam alaihissalam ketika dicipta dan diperkenalkan kepada malaikat dan jin yang telah dulu tercipta. Itu ada di Quran surah 15 Al-Hijr di ayat ke-28. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'il khaliqum basyara min salsalin min hama'in masnun. Kenapa disebut dengan basyar? Karena makhluk yang tercipta ini tampilannya beda dengan jin. Tampilan materi makhluknya tidak sama dengan malaikat. Kalau malaikat dari cahaya, jin dari api yang menyambar-nyambar, ayat 27-nya, wal janna khalaqnahu min naris samum. Kalau manusia
diciptakan bahan luarnya terlihat dari kulit halus yang indah tapi sensitif untuk merasa. Awas, pahami dengan baik ya. Makanya kalau kita mau bandingkan diri kita seutuhnya, dibandingkan dengan makhluk apapun selain manusia, ini tampilan terbaik. Yang tampak halus baik. Karena itu seluruh tampilan halus baik, tegak dan ideal itu disebut dengan ahsana taqwim namanya. Kalau sudah ahsana taqwim dengan semua fungsinya, maka berubah nama dari bashar menjadi insan. Karena itulah kemudian di surah ke-95 At-Tin, di ayat yang keempat, Allah menegaskan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi kalau antum mau bandingkan dengan makhluk manapun, itu tetap tampilan kita yang terbaik, yang paling halus. Besok hari apa? Jangan Jumat, Sabtu main ke Ragunan. Kebun binatang. Antum absen ya, dari mulai gajah ke monyet ke badak ke macam-macam, bandingkan kulitnya dengan kulit antum. Bandingkan tampilannya dengan tampilan antum. Tidak ada yang terbaik kecuali yang Allah ciptakan untuk kita. Paham? Tapi yang kedua, ini punya indera sensitivitas yang dalam. Makanya ini indera perasa yang paling kuat. Kulit itu. Ya, merasakannya tinggi. Dan termasuk di sini ada kesenangan, ada kebahagiaan, termasuk juga bisa nampak ekspresi-ekspresi ketidaksukaan, keburukan, bahkan dosa. Kalau antum menggigil yang pertama terasa. Di luar kulit kan begini kan? Dari luarnya kan begini kan? Yang merasakan apa? Indra perasa kulit. Makanya ketika seseorang pendosa nggak mau tobat masuk neraka, yang pertama dibakar itu kulitnya. Sampai hangus, habis, dimunculkan kembali kulitnya. Itu nanti ada di Quran surah keempat, An-Nisa di ayat ke-56. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nar kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Kulitnya dulu, kenapa? Kalau kulitnya nggak ada, itu melemah nanti rasa sakitnya. Kalau ada yang dicambuk di tempat yang sama di sini, cambuk, kulitnya terkelupas, maka sakitnya tidak akan sakit yang pertama, cambukan pertama. Kenapa? Karena kulit terkelupas. Gak akan seperti yang pertama. Gak percaya, coba aja Bang, bisa di sini. Di tempat yang sama akan berkurang sakitnya. Ya, apa bahasa Ukrainanya? Baal ya. Ya, udah mulai nggak terasa tuh. Ya, tapi kalau tumbuh kembali, rasanya sakit. Nah, termasuk ekspresi kesenangan, kebahagiaan, kenyamanan. Ya, bukankah anak-anak ketika dibelai, disentuh pasangan demikian, merasa kebahagiaan, kenyamanan? Maka Allah seakan memberikan kesan. Kenapa kata basyara yang digunakan di sini? Allah memberikan kesan bahwa berikan berita gembira, saking gembira dan bahagianya akan terasa sampai ke kulit dan jiwa-jiwanya. Itu maksudnya. Akan aku balas ketaatan itu, amal soleh itu, keimanan yang dia lakukan saat di dunia, akan aku berikan semua kenikmatan saat di akhirat sampai terasa bukan hanya ke kulitnya, tapi bagian jiwanya yang paling dalam. Itu maksudnya. Karena kulit bagian sensitif untuk merasakan sesuatu. Ya, bukankah ketika panas rasanya sampai ke dalam kan? Dingin rasanya sampai ke dalam kan? Nanti orang yang konsisten dengan perintah dan petunjuk Allah akan diberikan kenikmatan yang mengalir dari kulit sampai bagian dalamnya. Itu maksudnya. Untuk siapa itu? Alladzina amanu wa amilus. Ini sudah saya sampaikan, sekarang yang ini. Setelah saya terangkan ini, saya akan undang syekh kita sudah sampai, dan kita akan undang ke depan. Perhatikan. Allah tidak mengatakan wa fa'alus salihat, tapi Allah menyampaikan wa amilus. Ada perbedaan antara amal dengan fa'al. Ini al-amalu, ada al-fi'lu. Perhatikan baik-baik. Saya langsung ke amal saja, karena tamunya sudah datang, kita juga bisa hormati nanti. Amal dalam bahasa Arab tidak disebutkan kecuali menunjuk pada perbuatan yang akan dipertanggungjawabkan. Karena itu pekerjaan formal dalam bahasa Arab sekarang disebut amal. Ma'amaluka. Apa pekerjaanmu? Kenapa disebut amal? Karena setiap apa yang dikerjakan dilaporkan, dimintai pertanggungjawaban. Maaf, ada yang kerja di perusahaan ya kan? Atau bahkan di toko, ada kan? Pekerjaannya diawasi nggak? Dilaporkan nggak? Dimintai pertanggungjawaban nggak? Itu bahasa Arab disebut dengan amal namanya. Maka setiap amal, kenapa perbuatan kita di dalam Quran
disebut dengan amal akan memberikan kesan bahwa apapun yang kita kerjakan, sekecil apapun, itu pasti akan dilaporkan dan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekecil apapun. Yang baik ditampakkan, yang buruk pun akan terlihat. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ. Nah, ketika di sini digunakan kalimat amal, itu memberikan satu pelajaran besar kepada kita. Ini agak mahal, karena kalau ngaji kitab tafsir, beberapa yang ada sekarang belum tentu dapat ini. Harus agak dalam, perhatikan. Kalau amalan kita ingin berkualitas, ini, dan didorong oleh iman. Kenapa menggunakan kata amal di sini? Memberikan isyarat kepada kita, rasakan saat beramal soleh itu, amal kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kalau setiap kita mengerjakan perbuatan dan merasakan diawasi Allah, dan merasakan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, maka itu yang akan menjadikan kualitas amal kita bertambah dan mendapatkan penilaian baik insya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh gampang gini, kalau mau bicara yang jelek, rasakan pembicaraan kita didengar dan diawasi Allah. Kalau ada ajakan korupsi, rasakan itu diawasi oleh Allah. Kalau sedang mau sholat, rasakan sholat kita itu dinilai langsung oleh Allah dan mungkin wafat saat kita sedang menunaikannya. Maka keadaan semacam itu akan meningkatkan amalan lebih berkualitas. Kalau dalam sholat disebut dengan khusyuk, kalau dalam amalan yang lainnya disebut dengan ihsan. Itu yang di hadis Muslim nomor hadis ke-8 disebut oleh Nabi SAW dengan ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarah. Jelas? Kau menjadikan semua aktivitasmu sebagai ibadah. Karena Allah gak mungkin pekerjaan jadi ibadah kecuali ada iman. Pekerjaan yang disupport oleh iman bukan hanya menjadi sekedar aktivitas pekerjaan, tapi akan berubah namanya disifati dengan nama saleh. Semakin banyak amalnya dijamakkan bentuknya menjadi salihat. Jadi intinya amal soleh itu setiap pekerjaan yang didorong oleh iman dan dilakukan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini saja dulu secara singkat. Yuk bikin kurikulum. Sebenarnya sampai sepekan kita ketemu lagi. Sepakati hari ini aja. Jangan sampai memandang kecuali pandangannya menjadi saleh. Siap? Rasakan saat melihat kita diawasi oleh Allah. Lihat tayangan di media sosial, kalau Allah nggak sukai, ganti channelnya. Palingkan. Bacaan-bacaan cek pulang ke rumah. Baju-baju lihat, terutama yang perempuan. Allah suka nggak itu? Ya, katanya ayahnya, anaknya pengen ke surga, pengen jadi anak soleh solihat. Tapi perangkatnya nggak dikasih yang soleh. Bapak ibu berdoa setiap selesai sholat, jadikan anak-anak yang soleh ya Allah, yang solihah ya Allah. Tapi Anda kasih pakaian yang tidak soleh. Auratnya terbuka, jauh dari Allah, ditempatkan di sekolah yang tidak mendekatkan diri pada Allah. Bagaimana bisa benar dekat dengan Allah? Perbaiki. Dari mata dulu, enak dipandang dan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau sudah jadi kebiasaan, ada orang-orang yang kalau kita pandang pun mengingatkan kita dengan Allah. Makanya dulu ulama pun kalau futur, itu ulama tuh ada yang futur. Ulama tuh kalau sedang futur, di antara obatnya, dia sering datang ke majlis syekh yang lain hanya untuk menatap saja, habis itu pulang. Ya, itu pulang. Ada kan orang-orang seperti itu ya? Yang kalau kita lihat, terbawa suasana kita untuk mendekat kepada Allah. Ya kan? Ada orang yang kalau kita lihat, langsung kita berpaling. Karena merasa ada utang yang belum lunas. Ya? Like and subscribe.